Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desmond Sudarmono Tarigan dari Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro dengan NIM 2105125120031. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut serta dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Untuk informasi lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Laut, tempat yang menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Di sanalah kehidupan dimulai dan keseimbangan bumi dijaga. Namun kini, laut kita sedang tidak baik-baik saja. Suhu air yang semakin panas, karang yang memutih, dan es di kutub yang mencair. Semuanya adalah tanda bahwa perubahan iklim sedang terjadi. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana pemanasan global sebagai penyebab utama perubahan iklim memberi dampak besar terhadap ekosistem laut, bahkan hingga ke Indonesia. Pemirsa, gunung es terbesar dan tertua di dunia pecah menjadi potongan-potongan kecil. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan alarm terhadap kenaikan permukaan air laut di Indonesia. Video sebelumnya merupakan dampak dari perubahan iklim. Salah satu penyebab utama dari perubahan iklim adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat akibat penumpukan gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida dilepaskan dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan bermotor, industri, dan penebangan hutan besar-besaran. Normalnya, panas matahari yang masuk ke bumi sebagian besar dipantulkan kembali keluar angkasa. Tapi sekarang, karena lapisan gas rumah kaca semakin tebal, panas itu terperangkap di atmosfer dan suhu bumi perlahan meningkat. Dampaknya tidak hanya terasa di daratan, tapi juga di lautan. Lebih dari 90% panas berlebih akibat pemanasan global diserap oleh lautan. Akibatnya, air laut menjadi lebih hangat dan memicu serangkaian perubahan besar di ekosistem laut. Salah satu dampak paling nyata dari pemanasan global adalah mencairnya gletser dan es di kutub. Ketika es mencair, volume air laut meningkat, dan ini menyebabkan kenaikan permukaan laut secara global. Nah, dampaknya sudah dirasakan langsung di Indonesia. Contoh nyatanya ada di Jakarta. Setiap tahun, wilayah pesisir Jakarta, terutama Jakarta Utara, semakin sering dilanda banjir rob, yaitu air laut yang meluap ke daratan. Kondisi ini terjadi karena dua hal. Pertama, permukaan tanah di Jakarta terus turun akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Kedua, permukaan air laut terus naik karena mencairnya es di kutub dan pemanasan global. Akibatnya, banyak warga pesisir kehilangan rumah mereka, jalanan rusak, dan infrastruktur kota tidak mampu menahan tekanan air laut yang semakin tinggi. Kalau tidak segera ditangani, sebagian wilayah Jakarta bahkan diperkirakan bisa tenggelam dalam beberapa dekade ke depan. Untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia membuat proyek besar bernama Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Proyek ini adalah sistem pertahanan pantai raksasa yang dirancang untuk menahan air laut agar tidak masuk ke daratan. Selain berfungsi sebagai tanggul pelindung, di dalam proyek ini juga direncanakan pembangunan kawasan ekonomi, perumahan, dan ruang hijau di atas tanggul tersebut. Walaupun masih dalam tahap pengembangan, proyek Giant Sea Wall ini diharapkan bisa melindungi Jakarta dari banjirop, sekaligus menjadi langkah adaptasi terhadap dampak pemanasan global. Namun, tentu saja, solusi infrastruktur besar seperti ini tidak akan cukup kalau penyebab utamanya adalah emisi gas rumah kaca. Dampak dari pemanasan global lainnya adalah pemutihan terumbu karang. Ketika suhu air laut meningkat, alga kecil bernama Zooxanthellae yang hidup di dalam jaringan karang mati atau keluar dari tubuh karang. Padahal, alga ini memberi warna dan makanan bagi karang. Tanpa alga, karang kehilangan warnanya menjadi putih, dan jika suhu panas terus berlanjut, karang bisa mati. Akibatnya, ekosistem laut kehilangan rumah alaminya. Ribuan spesies ikan dan biota laut yang bergantung pada terumbu karang ikut terancam punah. Di Indonesia, hal ini sudah terjadi di beberapa wilayah seperti Kepulauan Seribu dan Bali, di mana banyak karang yang memutih akibat gelombang panas laut. Gitu loh, jadinya ada ini nyeset, terus banyak karang yang kita tanam itu mati gitu.
proses coral bleaching atau pemanasan global itu akan lebih sering terjadi di Indonesia. Kalau sebelumnya itu dari 98 ke 2010 ke 2016, rentang waktunya semakin singkat dan diprediksi untuk waktu-waktu mendatang di Indonesia atau di Indo-Pasifik akan semakin sering terjadi yang namanya coral bleaching setiap 1 atau 2 tahun dengan iklim seperti sekarang ini. Nah, tadi kita sudah melihat berbagai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut, termasuk mencarinya gletser, naiknya permukaan air laut, serta pemutihan terumbu karang. Penting bagi kita untuk menyoroti langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk mengurangi dampak tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satu upaya utama yaitu beralih menuju energi terbarukan. Pemanasan global yang terutama disebabkan oleh penggunaan energi fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dengan mengganti sumber energi seperti batu bara dan minyak bumi menjadi energi surya, angin, panas bumi, dan tenaga air, kita dapat menurunkan jumlah karbon di atmosfer secara signifikan. Langkah ini tidak hanya membantu menurunkan suhu global, tetapi juga melindungi ekosistem laut dari dampak jangka panjang, seperti pengasapan laut, kerusakan rantai makanan laut, dan mencairnya es di kutub. Selain itu, penanaman hutan mangrove menjadi solusi alami yang sangat penting. Mangrove berperan sebagai pelindung garis pantai dari abrasi dan banjir rob, serta menyerap karbon dalam jumlah yang besar. Di beberapa daerah pesisir Indonesia, seperti di pesisir utara Jakarta, program penanaman kembali mangrove telah dilakukan untuk mengurangi dampak naiknya air laut. Akar mangrove yang rapat juga menjadi tempat hidup bagi berbagai biota laut kecil yang menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Selain mangrove, terumbu karang juga harus dijaga kelestariannya. Terumbu karang adalah hutan hujan laut yang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan dan organisme laut lainnya. Namun, akibat peningkatan suhu air laut, banyak karang mengalami pemutihan, di mana karang kehilangan warna dan akhirnya mati. Solusi dapat dilakukan dengan restorasi terumbu karang, seperti transplantasi karang menggunakan rangka besi atau struktur buatan di dasar laut agar karang baru dapat tumbuh kembali. Upaya ini sudah mulai dilakukan di beberapa wilayah Indonesia seperti Bali dan Kepulauan Seribu. Pada akhirnya, pemanasan global bukan hanya masalah lingkungan. Ini juga masalah kemanusiaan, karena laut yang rusak berarti hilangnya sumber makanan, pekerjaan, dan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Tapi masih ada harapan selama kita mau berubah, memulai langkah dari kecil seperti hemat energi, menanam pohon, mengurangi plastik, dan menjaga laut. Setiap tindakan kita hari ini akan menentukan seperti apa bumi yang akan diwariskan untuk generasi berikutnya. Mari kita jaga bumi bukan karena kita membutuhkannya untuk hidup hari ini, tapi karena generasi masa depan juga berhak merasakan indahnya dunia yang sama seperti kita.